Pada acara 3 kali ini, kami akan menyampaikan video tentang cara pembuatan ransum. Sebelumnya, apa itu ransum? Ransum merupakan bahan pakan yang disusun atau yang dibuat sedemikian rupa berdasarkan formulasi untuk memenuhi kebutuhan ternak selama sehari dan tidak dapat mengganggu kesehatan ternak. Hal tersebut sependapat dengan pendapat Ruum dan Yeni pada 2014. Ransum merupakan bahan pakan yang berasal dari dua bahan pakan atau lebih yang disusun berdasarkan formulasi yang diberikan kepada ternak selama sehari semalam, dan ransum tersebut harus memenuhi kebutuhan nutrien pada ternak untuk menjalankan fungsi semua organnya. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum acara 3. Praktikum acara 3 dengan materi pembuatan formulasi ransum dengan menggunakan metode trial and error. Bertujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan dan menerapkan rumus yang digunakan dalam metode trial and error dan menerapkannya dalam pembuatan formulasi ransum yang sudah dikonversikan ke dalam 10 kg dengan menggunakan metode trial and error. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam praktikum pencampuran yaitu ada jagung giling, bekatul, ampas tahu, bungkil kelapa, polar, molase, dan permen. Di sini kami berdua sebagai perwakilan dari kelompok kelima. Metode yaitu metode yang telah dijelaskan pada saat praktikum dan juga metode pencampuran asal. Pada kali ini kami akan membuat terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan metode. Nah, untuk urutan penebarannya sendiri itu dari yang paling banyak, bahan pakan yang paling banyak, lalu Ampas tahu, ada bekatul, lalu ada bungkil kelapa, molasses, jagung giling, polar, lalu yang terakhir itu premix. Nah, untuk caranya sendiri nanti kita akan menaburkan atau meratakan dari bahan yang terbanyak ke bahan yang paling sedikit juga. Nah, untuk yang proses pertama kali yaitu kita akan meratakan ampas tahu. Setelah itu kita masukkan bahan yang kedua, yaitu bekatul.
bahan sudah ditata sesuai dengan urutan dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Selanjutnya yaitu akan dilakukan pengadukan selama 15 menit. Nah, kita mengaduknya di sini pakai tangan. Ini hasil dari pengadukan yang telah kami lakukan selama 15 menit. Bisa dilihat pada hasilnya sudah homogen. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode yang kedua, yaitu metode dengan pencampuran asal. Nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan hasil yang menggunakan metode ini. Ini kita langsung saja tanpa diratakan terlebih dahulu, bisa masukkan. Bahan-bahan semuanya sudah ini, langsung kita campur saja. Lalu untuk durasinya sama seperti yang awal, 15 menit. Dapat disimpulkan bahwa pencampuran satu, yaitu yang dengan ditaburkan dan juga secara berurut dari yang pakan terbanyak hingga ke pakan tersedikit, itu homogenitasnya itu lebih baik. Jadi seluruh campuran bahan pakan itu tercampur dengan rata apabila dibandingkan dengan metode yang menggunakan pencampuran asal. Nah, untuk pencampuran asal seminggu. Oke, jadi untuk pencampuran asal ini dapat dilihat bahwa hasilnya itu tercampur tapi tidak merata. Jadi masih ada yang belum tercampur bahan satu dengan yang lainnya. Ransum dapat diberikan kepada ternak unggas dan ruminansia. Ransum yang diproduksi pada kelompok kami yaitu digunakan untuk ternak sapi perah kering kandang. Pemberian ransum dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain dapat mempertahankan produktivitas pada ternak tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Novianta et al. Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemberian suplemen dalam ransum mampu meningkatkan serta mempertahankan performa produksinya. Dalam formulasi ransum terdapat penambahan bahan berupa premix, di mana premix berfungsi untuk menambah kandungan nutrisi seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan ternak serta membantu meningkatkan produksi susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnani et al. Tahun 2014 yang menyatakan bahwa premix dapat menunjang kebutuhan ternak seperti vitamin dan mineral serta memperkaya nilai-nilai nutrisi yang rendah dari ransum. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam pembuatan atau juga kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.